Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Jason dari Tech Expert. Hari ini kita bakal nge-review senter tangan dari Matsugi. Jadi di depan kalian ini ada dua tipe ya. Senter tangan Matsugi MG8885AL dan senter Matsugi MG8888AL. Cari produk ori dan berkualitas, langsung check out di Tech Expert. Cepat sampai, pasti bergaransi. Jadi yang satu dibekali dengan LED 80 watt, yang satunya lagi yang MG888AL ini dilengkapi dengan LED 100 watt. Oke, jadi untuk kelengkapannya gimana? Langsung aja kita cek. Untuk kelengkapannya sendiri, itu ada satu buah senter tangan, satu buah USB A to Type-C, dan baterai yang terpisah dari senternya. Untuk baterainya sendiri itu sudah menggunakan 3 buah baterai lithium ion dengan kapasitas 6000 mAh, berarti kan kurang lebih satu baterainya 2000 mAh ya, maka kapasitas totalnya itu 6000 mAh. Kemudian untuk aksesorisnya, karena dia belum mendapatkan adaptor, jadi bagi teman-teman yang kalau misalkan nggak punya adaptor, nanti harus check out adaptornya kembali, atau teman-teman bisa menggunakan adaptor HP ya. Untuk senternya sendiri, ini feel-nya premium banget ya. Ini saya pegang, bobotnya lumayan berat sih. Ini karena juga mungkin dari bodinya ya. Material bodinya ini terbuat dari material aluminium. Dan untuk zoom-nya sendiri, ini feel-nya sangat mulus ya, pada saat kita tarik ataupun dorong itu feel-nya sangat bagus. Kemudian kita langsung tes aja untuk baterainya sendiri. Untuk pemasangan baterainya sendiri, di bagian bawah ini tinggal kalian buka, kemudian kalian pasangkan baterainya. Jadi untuk baterainya kan ada tertera nih plus sama minusnya. Jadi yang plusnya ini yang masuk ke dalam, minusnya yang di luar. Oke, kalau udah kalian tekan dan kalian putar seperti ini. Untuk senter tangan Matsugi 8885AL ini sudah dibekali dengan 3 mode cahaya terang, redup, dan SOS atau strobo. Untuk cahaya terangnya sendiri mampu bertahan sampai dengan 3 jam, untuk cahaya redupnya mampu bertahan sampai dengan 9 jam, jadi sekitar 3 jam dan 9 jam. Waktu yang cukup untuk kita gunakan pada saat keadaan gelap. Untuk fitur zoomnya sendiri ini sangat mulus digunakan, jadi ini pada saat kondisi di zoom, ini pada saat kondisi di zoom out. Oke, dan kalau kalian lihat untuk tampilannya sendiri, di bagian atas tombol power ini sudah memiliki display baterai indikator. Jadi kalau misalkan baterainya sisa berapa bisa kalian pantau, dan ini real time. Jadi kalau misalkan penggunaannya kalian gunakan terus, nanti dia bakal berkurang dari range 100% sampai dengan 0%. Kemudian di bagian belakangnya kalau kalian perhatikan, ini ada satu buah port USB. Port USB-nya sendiri dilengkapi dengan USB Type A dan Type C, yang mana berarti senter ini selain mampu digunakan untuk penerangan, juga bisa digunakan sebagai energi cadangan atau power bank ya. Jadi kalau misalkan kalian pada saat di luar, HP kalian mati dan kalian membawa kabel chargernya, itu kalian bisa sambungkan ke senter ini. Lumayan banget ya, jadi istilahnya penerangan dan power bank dijadiin satu. Kemudian untuk bagian depannya sendiri terbuat dari campuran mika dan kaca, cukup kokoh dan durable. Oke, selanjutnya kita bakal langsung cek yang senter tangan Matsugi MG888AL. Oke, untuk kelengkapannya sama seperti yang MG885AL, ada satu buah senter tangan, satu buah baterai, dan satu buah kabel USB to Type-C ya. Jadi ini juga belum ada adaptor. Yang membedakan antara MG888AL dan MG885AL, selain pada LED-nya yang berbeda, yang satu 80, yang satu 100, ukurannya juga berbeda. Ini lebih panjang dan pastinya akan lebih berat ya. Nanti kita bakal ukur bersama untuk dimensinya dan beratnya. Jadi ini kita pasangkan dulu baterainya. Kalau 8885AL itu hadir dengan baterai lithium berjumlah 3 dengan total kapasitas 3000 mAh. Kalau 888AL ini 2 kalinya. Jadi dia sudah menggunakan 6 buah baterai lithium ion dengan kapasitas 1200 mAh. Berarti kan satu buah baterainya sama ya dengan 8885AL, kurang lebih 2000 mAh. Oke, seperti biasa pemasangannya plusnya menghadap ke dalam dan yang minus menghadap keluar. Kemudian kita langsung pasangkan aja dan kencangkan. Untuk cahayanya sendiri, ini senter tangan MG888AL sudah dibekali dengan 5 mode cahaya. Mode cahaya terang, medium atau sedang, cahaya low atau redup. Kemudian strobo dengan interval yang cukup cepat, dan strobo dengan interval yang cukup lama. Oke, jadi ada 5 mode cahaya. Kemudian seperti MG885AL, di atas tombol powernya yang MG888AL ini sudah dihadiri dengan
display indikator juga. Jadi sisa baterainya berapa itu nanti bakal kelihatan secara real time dari angka 100 sampai dengan 0. Dan juga untuk di bagian belakangnya ada port USB. Port USB-nya juga sama. Itu ada satu buah USB slot A dan USB slot C. Jadi untuk 888AL ini juga bisa digunakan sebagai power bank ya. Oke, sekarang kita langsung aja mengukur untuk bobotnya. Bobotnya itu berapa beratnya dan untuk ukurannya berapa. Oke, jadi pertama dari ukurannya ya. MG88AL hadir dengan diameter corong sekitar 6 cm. Dan kalau lensanya itu kurang lebih 4 cm ya. Dan untuk panjangnya itu kurang lebih 19 cm. Sekarang kita ke MG888AL. Untuk diameter corongnya itu kurang lebih 6 cm juga. Dan diameter lensanya kurang lebih juga 4 cm. Jadi diameternya kurang lebih mirip-mirip semua ya. Dan kemudian kalau untuk panjangnya sendiri, ini 25 cm. Dan langsung aja ke beratnya. Untuk masing-masing produk, oke langsung aja kita ukur untuk beratnya. Berat produk yang pertama, MG8885L, memiliki bobot sekitar 545 gram. Wah, lebih dari setengah kilo. Ini memang, kalau saya pegang sih memang cukup berat ya. Memang wajar ya, karena dihadiri dengan baterai berjumlah 3. Dan material bodi yang sangat kokoh, material yang terbuat dari aluminium. Sama seperti MG885L, ini juga terbuat dari material aluminium. Dan kalau kalian lihat di bagian pegangannya ini juga ada bagian yang bergaris-garis. Mungkin ini buat pegangan supaya nggak terlalu kasar dipegang. Dan untuk fitur zoomnya ini juga sudah mulus sih. Langsung aja kita coba tes untuk bobotnya berapa. Oke, kalau MG888AL ini bobotnya kurang lebih 700 gram. Lebih berat daripada 8885L. Ya wajar karena secara dimensi juga dia lebih besar sih. Oke, jadi daripada berbasa-basi, kita langsung aja kita tes seberapa terang kedua produk ini pada saat di outdoor. Jangan kemana-mana, stay tune, tonton terus video ini, oke? Oke teman-teman sekalian, sekarang kita mau ngetes seberapa terang sih senter tangan Matsugi MG888AL ini dan MG8885L ini. Oke, jadi yang satu yang ukuran besar, yang satu ukuran kecil. Mungkin kita coba tes yang dari ukuran kecil dulu aja ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ke sana, di sana ada bangunan yang cukup gelap, paling dibantu dengan cahaya-cahaya dari jalanan, lampu jalanan sedikit. Dan di sana juga ada bagian yang gelap, di daerah pohon-pohon situ nggak begitu tersorot oleh cahaya. Jadi kita bakal langsung tes di dua tempat tersebut. Jadi pertama saya akan sorot ke situ menggunakan senter tangan Matsugi MG885AL ini. Kita tes di mode cahaya terang. Jadi ini pada saat masih di zoom out ya. Nah ini kan fokusnya terang banget nih pada saat di zoom out. Jadi kalian bisa fokus mau lihat ke titik yang mau kalian perlihatkan. Ini sebelum kita sorot dan ini sesudah kita sorot. Oke, sekarang kita coba versi zoom outnya. Oke, seberapa terang. Ini sebelum disorot ya. Sekarang kita coba tes. Nah, ini seterang ini guys. Dan selebar ini. Jadi ini sebelum disinari. Dan ini setelah disinari. Jadi memang diameter cahayanya juga sangat lebar banget nih. Dan sangat rata sih. Menurut saya ini worth it banget buat dicek. Oke. Terus kita bakal coba yang ke arah sana. Cuman yang ke arah sana kan karena ini masih agak deket ya. Coba kita mundur lagi lebih jauh. Kita coba tes sorot. Ini sebelum dikasih cahaya dan ini sudah kasih cahaya ya. Jadi sampai dahan-dahannya pun terlihat ya. Oke. Dan ini kondisi pada saat di zoom out. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, cukup terang ya. Oke, sekarang kita bakal langsung ngetes juga yang gedenya itu seberapa terang. Pertama ke sudut yang tadi ya. Ini kita tes yang posisi zoom in ya. Zoom in-nya seperti ini. Nih, kalau kalian lihat ya, cahaya fokusnya juga jauh lebih terang daripada yang 8885L. Jadi senter tangan yang 8888AL ini sudah dibekali dengan 6 buah baterai dengan total kapasitas 12.000 mAh. Ya wajar lah kalau misalkan LED-nya juga yang dipakai itu yang terang, yang 100 watt ini seterang ini. Kalau yang tadi 8885 itu kan kayak ya fokusnya aja kecil dan nggak seterang ini. Kalau ini lebih terang lagi gitu loh. Dan kalau misalkan kondisi di zoom out itu seterang ini. Tuh, terang banget guys. Nih, coba ya kita sisihin dulu nih. Ini segelap ini, before-nya seperti ini, sebelumnya seperti ini, setelahnya seperti ini. Terang banget kan? Oke. Kemudian ada mode lain juga. Ini mode sedangnya. Dan ini mode redupnya.
Yang jelas di mode cahaya terangnya itu sangat terang sih. Ini coba pada saat zoom ya. Mode terang, sedang, dan redup. Oke. Sekarang kita coba sorot ke sana. Oke, di sana kan juga masih gelap banget ya. Coba kita tes. Ini mode zoom ya. Wah, ini sampai dahan-dahannya pun kelihatan ya. Ranting-ranting kelihatan. Ini terang banget ini. Oke. Dan kita coba tes zoom out. Wah, ini terang banget sih. Ini pada saat disorot dan ini sebelum. Coba ya kita tes sorot sekali lagi ya supaya kelihatan perbedaannya. Nah, ini setelah disorot. Terang banget ya. Kemudian ini di mode cahaya sedangnya. Dan ini cahaya redupnya. Dan ini strobo. Nah, yang tadi dengan durasi interval cepat, yang ini yang pelannya. Oke. Selanjutnya kita bakal langsung ngetes menggunakan luxmeter seberapa terang cahayanya. Dan kita bakal ngukur di jarak kurang lebih 10 meter ya. Kita udah tempatkan juga untuk luxmeternya di sana. Jadi tinggal kita sorot aja. Saya akan dibantu sama kameramen saya. Jadi nanti kamu coba dulu yang dari yang kecil ya, nanti baru yang gede. Oke. Kita nanti bakal tes 3 mode aja, cahaya terang, cahaya sedangnya, dan cahaya yang redup. Dimulai dari yang tipe MG8885L dulu. Oke, jadi ini gelap ya. Kalau gelap dia nilai luxmeternya 0. Oke, sekarang coba dinyalain. Jadi ini yang seri kecilnya. Yang seri kecilnya itu pada saat dinyalakan di mode cahaya terang nilai luxmeternya kurang lebih segini ya. Di angka 1047. Oke, ini di mode redupnya. Di mode redupnya di angka kurang lebih 528. Ini kita ukur di jarak kurang lebih 10 meter. Oke, jadi ini posisinya pada saat zoom out di cahaya paling terangnya itu nilai luxnya 5. Kalau misalnya kalian tanya kenapa, ya karena cahaya yang dihasilkan itu nggak terpusatkan langsung di sensor ya. Karena dia kan melebar sifatnya, jadi ya cahayanya pun jadi terbagi oleh luasan areanya. Nggak langsung fokus ke sensornya. Oke, di cahaya redup dia nilainya 2, tapi untuk area yang disinari jadi lebih besar gitu loh. Oke, itulah kelebihan kekurangan kalau menggunakan yang fitur zoom. Oke, sekarang kita coba tes yang MG8888AL di mode zoom in dan di posisi cahaya paling terang ya. Ini kalau misalkan yang gede, kita cek ini di angka luxnya kurang lebih 835. Ini jadi lebih kecil ya dibandingkan yang 88885 atau yang kecil. Ini lebih kecil nilainya. Tapi yang kalau saya lihat ini cahayanya jauh lebih terang sih sebenarnya. Oke, kalau di zoom out dia lebih terang justru. Di angka kurang lebih 10. Oke, zoom in kalau misalkan di mode cahaya redup itu nilai luxnya kurang lebih 380-an. Zoom out sedang di kisaran angka 4 sampai dengan 5. Oke, yang terang di angka 10 ya. 10, 5, dan 2. Oke, jadi di mode zoom in itu kisaran angkanya 950 ya. Kalau kalian lihat dia di mode zoom in itu dia jauh lebih terang dibandingkan zoom innya yang 8888. Mungkin cahaya fokusnya jadi lebih bagus yang kecil ya. Kalau misalkan kalian mau lihat, langsung kita bandingin aja keduanya di saat mode zoom in. Kalau dari percobaan tadi sih di luxmeter itu nilainya lebih besar sih. Yang kecil dia lebih besar nilai luxnya. Berarti pada saat belum mode zoom tuh, mode zoom tetap kayaknya sedikit lebih terang yang 8885 ini. Soalnya kalau 888 kalau nggak salah tadi 800-an, 885 itu sekitar 950. Kita coba tes ya sama-sama yang di mode zoom in ya. Kalau kalian lihat dari segi diameter cahaya memang sebenarnya sudah ada perbedaan sih. Ini saya pegang di jarak yang sama ya. Kalau kalian perhatiin di jarak yang sama seperti ini. Di jarak yang sama itu diameter cahaya yang MG888AL ini dia lebih besar daripada yang 885. Tapi tadi secara luxmeternya itu lebih besar nilai yang 8885 yang kecil ini, yang di tangan kiri saya ini lebih besar nilai luxmeternya. Tapi bisa jadi juga itu dipengaruhi karena baterai ya. Kalau baterainya yang besar ini udah sisa 53 nih. Kalau yang kecil ini masih ada 83. Jadi ya bisa disimpulkan sih sebenarnya masih jauh lebih terang. Secara overall pasti lebih terang yang gede sih. Ya wajar lah, harganya juga lebih mahal yang gede soalnya. Oke, sekarang kita langsung tes aja. Karena ini sudah dinyalakan dalam waktu yang cukup lama. Kita langsung tes aja untuk suhunya ini sekarang udah di berapa. Oke, jadi ini dari setiap part
yang saya pegang, yang paling panasnya itu di bagian zoomnya ya. Jadi saya bakal coba tes suhunya. Ini sudah mulai hangat sih di tangan saya soalnya. Ini kurang lebih penggunaan 5 menit sampai 10 menit. Ini suhunya hampir 38 derajat, hampir 39. Ini yang besar ya. Kalau yang kecil, ini sih nggak sepanas yang besar sih. Kita coba tes ya. Nah, ya ini cuma 35 derajat, stabil lah. Masih enak dipegang. Kalau misalkan yang besar ini karena saking terangnya ya dia udah mulai hangat. Material bodinya ya full aluminium dua-duanya. Jadi kokoh tapi ya masih agak hangat-hangat lah. Tapi ini gampang sih, karena material ini kan gampang panas, gampang dingin juga. Kalau misalnya kalian biarkan sebentar, paling dia sudah dingin lagi sih. Oke, paling gitu sih. Kalau menurut kalian, kalian lebih tertarik yang mana? Yang seri besar dari Matsugi ini, MG888AL, atau yang seri kecil, yang compact? Kalian lebih fokus ke terangnya atau ke compactnya? Tinggalin komentar kalian ya di bawah. Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cari produk ori dan berkualitas? Langsung check out di Tech Expert. Cepat sampai, pasti bergaransi.